komunitas. Kali ini kita akan membincang mengenai pengaruh utamaan gender, terutama yang ada di Kota Malang. Sebelumnya saya akan menyapa sobat komunitas semua dimanapun berada untuk tetap menjaga protokol kesehatan, baik itu memakai masker, cuci tangan, dan berjaga jarak. Dalam perbincangan kali ini, saya selaku moderator dan narasumber kita juga menerapkan protokol kesehatan. Kami masing-masing tetap memakai masker dan menjaga jarak. Baiklah, tema kali ini didukung dengan narasumber kita yang sangat luar biasa. Beliau aktif di beberapa lembaga yang aktif untuk menyuarakan isu-isu perempuan dan keadilan gender. Beliau, saya kenalkan, saya panggil Mbak biasanya, biar semangat muda ya Mbak. Oh, ya. Saya panggil biasanya dengan Mbak Ina, panjangannya Mbak Ina Irawati. Bagaimana kabarnya Mbak? Baik, alhamdulillah Mbak Lila. Alhamdulillah. Tetap jaga protokol kesehatan ya Mbak. Iya. Harus disiplin diri. Nah, betul. Nah, sebelumnya kita akan membincang dulu, kita kenalan dulu secara lebih dekat dengan sosok beliau. Boleh tahu nih Mbak Ina, selama ini aktif di pendampingan isu perempuan dan mengangkat isu-isu kesetaraan gender, itu sudah dimulai dari tahun berapa Mbak? Kalau tahunnya malah juga nggak begitu teringat. Berarti sudah lama ini konsen di isu perempuan. Iya, emang berangkatnya juga dari gerakan lingkungan ya, karena dulu latar belakang studi juga terkait dengan lingkungan, terus kemudian seringkali melakukan riset atau ekspedisi gitu terkait dengan biodiversity gitu. Nah, pada saat melakukan riset itu, kalau misalkan kita pas pengambilan sampel segala macam itu, ternyata ada proses refleksi tersendiri. Kita tidak bisa mudah untuk membicarakan tentang konservasi nature resource ketika ternyata masyarakat di situ, di wilayah yang kita lakukan studi, banyak persoalan-persoalan. Oh, iya, jadi kan nggak mungkin nih tiba-tiba kita minta untuk mereka melakukan perubahan perilaku gitu ya. Jadi kalau saya melihat harus sinergi gitu ya. Betul. Nah itulah kemudian jadinya meskipun dari latar belakang lingkungan, tetap juga harus belajar tentang ilmu sosial itu seperti apa. Itu sih Mbak awal mulai. Jadi ketertarikannya awalnya dari situ. Nah itu saat temuan-temuan itu. Iya. Saat itu gabung di lembaga mana atau bagaimana Mbak? Saat itu masih di bidang lingkungan hidup ya. Nah kemudian ketika secara personal kayaknya nih harus menjawab kegelisahan gitu ya. Nah disitulah juga belajar dengan komunitas-komunitas yang lain, terutama komunitas yang atau organisasi masyarakat sipil yang bergerak pada isu perubahan sosial terkait dengan kesetaraan gender. Waktu itu ada Koalisi Perempuan Indonesia tahun 2000 itu di awal. Tahun 2000, oke. Nah disitulah kemudian banyak belajar dengan teman-teman penggerak di isu-isu kesetaraan gender dan disabilitas. Ya disitulah mulainya. Terus kemudian terlibat dengan beberapa komunitas yang ternyata kalau tak lihat gitu ya perjalanan itu ternyata dekatnya dengan kelompok-kelompok rentan gitu. Jadi pernah terlibat untuk pengorganisasian buruh di kawasan industri. Itu tidak di Malang tapi ada di Jawa Tengah. Terus kemudian juga kelompok minoritas yang lain terkait dengan minoritas seksual. Pernah juga dengan komunitas buruh migran. Itu ternyata juga kok kerentanannya ini kelompok-kelompok yang rentan gitu ya. Terus juga dengan perempuan dengan disabilitas. Ya. Itu perjalanan-perjalanan jadi Mbak Ina melihat langsung ya kondisi lapangan saat itu, ikut merasakan, akhirnya semangat untuk mempelajari hal-hal yang terkait dengan isu perempuan itu semakin kuat gitu. Iya, itu sih Mbak salah satu perjalanan itu ternyata juga ibarat kata kayak semakin memperjelas bahwasanya kegelisahan itu memang harus dijawab dengan apa yang kita lakukan. Iya. Nah, untuk saat ini aktif di mana Mbak? Kalau saat ini
Saya masih aktif untuk di Women Crisis Center, jadi itu lembaga untuk pengada layanan ya, untuk memberikan layanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan. Terus kemudian ada di Rumpun, Ruang Mitra Perempuan, itu organisasi masyarakat sipil yang juga bergerak untuk advokasi kebijakan publik dan untuk women empowering yang itu ada di komunitas-komunitas perdesaan. Dan kemudian ada di Koalisi Perempuan untuk Kepemimpinan atau KPUK yang itu kita juga bergerak untuk bagaimana mengadvokasi ketimpangan gender. Itu Mbak. Jadi lengkap ya. Sangat lengkap sekali. Itu ada berapa itu berarti? Di sini ngeluyur. Gitu Mbak. Jadi kita mengupayakan siapapun yang punya komitmen apapun latar belakangnya, perempuan itu bisa kok untuk saling sinergi. Oh iya. Gitu. Betul. Saling menguatkan, kemudian saling mendukung dan bergerak bersama untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender. Baik. Setelah kita melihat sekilas tentang pengalaman beliau, nah dari beberapa aktivitas yang selama ini digeluti ya dan akhir-akhir ini, isu apa yang kemudian menjadi sangat ini ya urgent? Dan tentunya kalau kita mengangkat isu perempuan ada banyak isu yang sudah berkembang sebelumnya bahkan sampai saat ini juga. Cuman yang sebenarnya sangat urgent, yang dirasa sangat urgent oleh Mbak Ina apa dari sudut pandang Mbak Ina untuk kalau mewujudkan kesetaraan yang saat ini ya yang kita hadapi itu yang lekat ini kan dengan pandemi ini sendiri. Bagaimana kita melihat implikasi pandemi itu kan kita lihat sejak tahun kemarin gitu ya. Untuk di sebagai organisasi yang pengada layanan untuk perempuan dan anak korban kekerasan itu juga ada dampaknya juga gitu ya. Terhadap layanan, artinya layanan tidak hanya layanan dari kami, tapi juga bagaimana layanan yang itu harus diperankan oleh lembaga-lembaga negara. Itu jelas sekali dampaknya gitu ya. Jadi baik mereka yang memberikan laporan ke kabupaten maupun yang di kota itu terlihat sekali, kelihatan sekali itu dampaknya gitu. Terus kemudian masih juga terkait dengan pandemi untuk yang Kota Malang. Jadi kita lihatnya dari katakanlah dampak secara kesehatan gitu ya. Kesehatan kan jelas sekali nih. Jadi kalau dilihat dari angka kematian ibu itu juga ada peningkatan dari 2019 ke 2020. Tahun 2020 itu ada 11 kasus. Angka kematiannya terkait ibu melahirkan atau ya, jadi kalau ibu melahirkan itu ternyata tidak bisa diterjemahkan hanya pada saat dia proses melahirkannya kemudian meninggal, tetapi ada juga meninggal pada saat kehamilan. Terjadi pendarahan, reinflamasi, terus kemudian masa nifas, itu juga ada proses meninggalnya ibu. Untuk yang Kabupaten Malang juga angkanya meningkat, ada 25 kasus. Dan yang perlu kita lihat bahwasannya di angka seperti ini peningkatan itu karena apa? Gitu. Karena bisa jadi karena pada saat pandemi itu layanan juga ada pergeseran gitu. Jadi yang sebelumnya itu gampang mengakses layanan kesehatan, kemudian mereka akan berpikir, atau bahkan ada unit layanan kesehatan yang pada saat tertentu waktu kemarin itu sampai mengurangi jam layanan, bahkan ada sempat tutup karena COVID-nya, itu sangat berdampak juga. Terus kemudian terkait dengan remaja perempuan gitu ya. Jadi mereka kemudian kan belum paham ketika misalkan resiko anemia. Ya, jadi kan itu katakanlah dinas kesehatan pada saat itu pun juga berfokusnya ke pandemi ini gitu kan, sehingga tidak mudah untuk memberikan layanan misalkan memberikan tablet FE terhadap remaja. Terkait mungkin reproduksi ya. Pengaruh dari menstruasi atau apa itu kan juga bisa mempengaruhi untuk penurunan darah ya, penurunan maksudnya anemia itu. Itu kelihatan sekali itu kan. Termasuk yang tadi 25 kasus kematian ibu itu kan juga kalau dilihat secara usia yang meninggal juga usianya usia produktif gitu. Ada yang paling rendah usia 21 meninggal gitu. Dan juga ternyata faktor tertinggi juga bukan pada saat melahirkan, tapi justru yang pada saat hamil. Nah, kalau pada saat hamil kita kan akan melihat ada faktor apa sehingga pada saat hamil sampai meninggal gitu kan. Ada faktor pendarahan, ada yang karena COVID juga. Jadi itu yang kita lihat implikasi yang terdekat kita gitu ya, dari sektor kesehatan terhadap perempuan.
Terus kemudian untuk kembali ke Kota Malang, angka yang cukup tinggi juga ini angka bayi yang dilahirkan dengan berat badan rendah. Itu kalau saya harus lihat data ya, karena itu cukup besar dan cukup menggelisahkan sih, Mbak. Itu sebabnya dari kemiskinan atau perhatian orang tua atau bagaimana, Mbak? Iya, jadi kalau kita lihat itu kan juga berentet gitu ya. Angka kemiskinan untuk Kota Malang juga mengalami peningkatan. Tahun 2020 itu sendiri ada sekitar 30, tunggu saya, data itu menjadi penting gitu ya, kalau kita bicara. Ada 38-77 ribu, itu angka kemiskinan. Nah, angka kemiskinan ini pasti di dalamnya juga ada perempuan miskin. Kalau kita lihat evaluasi Beijing Platform, jadi secara internasional itu kan per 25 tahun kita mengevaluasi kesenjangan itu seperti apa. Salah satunya juga kesenjangan tentang kemiskinan. Secara dunia 25% perempuan itu memang lebih miskin dari laki-laki. Nah, apalagi sekarang ketimpa tambahan COVID ini. Jadi peningkatan di Kota Malang pun juga angka kemiskinannya meningkat. Tadi kalau angka bayi baru melahir yang dilahirkan dengan berat badan rendah itu ada Kota Malang ya, 495 kasus. Nah, artinya dengan bayi yang dilahirkan kalau meninggalnya ada 49 bayi tahun kemarin. Ini juga angka yang cukup tinggi. Saya pikir menjadi warning juga buat kita semua ya. Bayi dilahirkan meninggal 49. Itu di kota. Yang secara akses layanan kesehatan relatif dekat. Terus kemudian ada bayi yang dilahirkan dengan berat badan rendah, 495 kasus, itu tahun kemarin. Nah, sementara kalau dilihat juga yang ibu hamil untuk tahun kemarin itu ada 13.114. Nah, bagaimana kita bisa memantau kesehatan ibu yang hamil tadi? Kalau kemarin itu sudah dilahirkan dengan 490 sekian bayi dengan berat badan rendah gitu ya. Yang 13.000 hamil sekarang ini bagaimana tingkat derajat kesehatannya? Itu yang juga penting kita evaluasi gitu ya. Jangan-jangan ketika dampak COVID tadi terpengaruh pada sektor ekonomi, sehingga perempuan juga akhirnya memprioritaskan mana yang harus didulukan gitu ya. Untuk misalkan nutrisi anaknya, kalau itu mereka punya anak gitu ya, keluarganya besar. Terus kemudian yang laki-laki ternyata juga terimbas ekonominya, sehingga dia harus membagi nutrisi ini. Sementara dia sendiri dalam kondisi pregnant, dia masih harus menjaga dirinya. Nah, kalau ini katakanlah kebijakan pemerintah tidak melihat yang tidak tampak ini, bisa jadi dari 13.000 yang sedang hamil ini derajat kesehatannya ikut menurun, nanti yang dilahirkan berikutnya juga mengikuti yang 495 yang sudah lahir duluan gitu. Nah, ini kan bisa menjadi ketimpangan lagi bahwasanya bagaimana kemudian kesehatan perempuan, kesehatan bayi yang baru lahir. Potensi stunting juga tinggi. Kenapa tinggi? Ini juga sudah menjadi catatan nasional ya. Bahkan ketika kita menyuarakan di Musrenbang tematik perempuan, itu kita juga melihat bahwasanya stunting ini kita masukkan untuk RKPD 2022. Jadi isu besar itu. Tetapi usulan ini memang tidak diakomodir. Awalnya kita kaget, loh ini persoalan besar, kenapa tidak diakomodir di kebijakan yang kita usulkan? Perempuan bersuara nih. Nah, ternyata Bapeda itu menyampaikan, maaf Mbak, bukannya kita tidak mengakomodir untuk RKPD 2022 gitu ya, untuk anggaran 2022. Ternyata justru dari pihak provinsi maunya itu sudah berjalan program ini tahun sekarang. Jadi kan kita melihat tidak diakomodirnya usulan kita, ternyata provinsi pun sudah melihat Malang ini darurat, kata kayak gitu kan. Jadi kenapa kita juga perlu untuk perempuan itu juga aware bagaimana sih kita mengusulkan usulan-usulan pemerintah untuk pembangunan gitu ya. Misalkan tadi terkait dengan kesehatan, itu kan menjadi penting gitu. Itu sih salah satunya kenapa kita juga perlu melihat bagaimana ketimpangan itu ada, dan kita juga menyuarakan pada pengambil kebijakan sehingga usulan-usulan kita juga mampu menjawab kebutuhan kita. Nah, kalau boleh tahu nih terkait dengan penurunan berat badan bayi dan mungkin nutrisi ya, stunting juga.
Nah, selama ini ada pengaruh nggak dari tingkat edukasi perempuan itu sendiri? Soalnya sebagai ibu, mungkin tingkat edukasinya yang kurang, mungkin atau masih terlalu muda, itu masih ada korelasinya atau tidak? Saya pikir itu masih ada ya Mbak ya. Jadi kalau dilihat Kota Malang, ini saya data kota ya, tahun 2020 itu ada 1.480 kasus pernikahan dini. Oke, Itu ya, lebih dari 1.481 itu angka yang cukup besar. Aku ya. Kayaknya merintih nih yang jomblo mendengarkan ini. Ternyata banyak yang sudah menikah. Itu tidak mudah gitu ya. Menikah dini bisa jadi angka ini juga angka yang masih di ujungnya aja gitu. Karena yang pernikahan dini ini yang mereka mengajukan dispensasi kan, dispensasi ke pengadilan agama. Nah, bagaimana dengan yang itu nikahnya di bawah tangan? Angka ini bukan angka sesungguhnya gitu. Kalau kita kira banyak yang juga belum terdata gitu ya. Iya, jadi kalau misalkan terus pokoknya dinikah nosirise kan nggak tercatat, nggak masuk angka gitu kan. Ya, jadi ini angka yang saya yakin masih di ujung aja gitu. Bahwasanya itu tadi ketika dalam usia remaja sudah menikah, tadi yang disampaikan Mbak Lila, bagaimana mereka sudah paham tentang pengasuhan. Itu knowledge itu saya yakin juga tidak serta-merta anak remaja gitu ya mempunyai informasi yang cukup terkait juga untuk pengasuhan anak, nutrisi, terus bagaimana perkembangan psikologi anak. Itu saya pikir menjadi gap tersendiri gitu ketika angkanya cukup tinggi gitu. Dan bisa jadi memang karena pernikahan dini otomatis ekonomi juga belum tertata ya. Betul. Nah, mereka belum cukup dewasa untuk bagaimana menata perekonomian mereka, bisa jadi seperti itu. Jadi menambah kebanyakan seperti itu Mbak. Jadi kayak misalkan ketika saya juga terlibat di WCC itu kan juga seringkali pelaporan seperti ini gitu ya. Untuk yang tahun kemarin itu pernikahan juga ada usia SMA, terus kemudian ada yang SMP 1. Nah, artinya ketika dipaksakan menikah untuk menjawab karena terjadi aborted pregnancy gitu ya, kehamilan juga udah kelihatan gitu, otomatis harus dinikahkan gitu. Nah, ini menjadi problemnya. Yang pertama juga yang perempuan pasti dia tidak akan melanjutkan pendidikan. Jadi akses pengetahuan, akses knowledge-nya, skill itu kan menjadi terhambat gitu ya. Terkait juga nanti bagaimana tanggung jawab dia anak itu kan berlapis gitu. Terus kemudian kalau yang laki-laki memang mereka milihnya kawinnya di bawah tangan supaya pihak sekolah tidak tahu bahwa si laki-laki ini sudah menikah. Supaya pendidikan laki-laki tetap jalan. Nah, itu yang terjadi. Terus kemudian pada saat proses kelahiran ternyata ibunya ibu si anak, jadi kan anak melahirkan anak ini ceritanya. Ibu si anak itu sampai menyampaikan, saya tuh sampai ketakutan anakku mau mati. Karena ya itu tadi usianya masih anak, dia harus merawat, harus mengeluarkan bayi. Jadi proses kelahiran itu yang takut itu malah si ibunya gitu. Aduh, aku takut melihat anakku lahiran karena dengan yang tubuh kecil itu mengeluarkan bayi dan seakan anakku mau meninggal gitu. Itu kan hal yang gak mudah gitu. Apalagi mungkin psikisnya juga belum siap ya. Betul, jadi seperti itu. Nah, ini kayaknya rentetan panjang gitu ya. Nah, kalau ditelisik lagi pernikahan dini ini, kalau Mbak Ina melihat dari beberapa kasus yang ada, ini juga pemicunya apa ini Mbak? Jadi kayaknya dari rentetan bayi yang berat badannya yang kurang, kemudian latar belakang si ibu yang dari mungkin keluarga dengan ekonomi rendah, dan karena pernikahan dini bisa jadi juga dari tingkat knowledge yang kurang ya untuk pengasuhan anak dan kesiapan psikisnya. Nah, jika diruntut lagi pernikahan dini ini penyebabnya juga apa pemicunya? Iya, cukup beragam Mbak. Jadi ada yang karena kultur gitu ya. Jadi ada kultur tertentu yang itu sejak dini itu sudah dijodohkan gitu. Terus kemudian bahkan juga kadang tidak tahu siapa yang dijodohkan gitu. Tiba-tiba ketika masa sudah puber gitu ya, sudah akil balik itu dipertemukan dan diharapkan segera menikah. Ternyata masih ada kultur seperti itu. Terus kemudian ada yang karena kehamilan tidak diinginkan tadi, itu juga ada. Terus juga ini tadi stigma di masyarakat ketika kalau sudah
anak remaja laki-laki perempuan runtang-runtung biar tidak mengarah ke zina, itu sampai yang kebingungan orang tuanya gitu. Diapakan? Jadi ada yang kemudian dinikahkan masih sekolah, jadi kan pembiayaannya tetap dari kedua belah pihak gitu. Terus kemudian yang perempuan juga di KB, jadi kan ketika kita tahu anak perempuan ini kan juga secara reproduksi baru berkembang reproduksinya, tapi kemudian sudah terpapar hormonal KB, ini kan juga kita lihat bagaimana implikasi kedepannya gitu. Itu kan harus terinformasi dengan tepat gitu kan, karena di situ ada hak perempuan atas kesehatan reproduksinya. Jadi tidak serta-merta kemudian satu keputusan tidak berimplikasi kepada banyak hal. Iya, itu yang kita lihat itu. Nah, sebelum kita mengulas bagaimana perempuan itu bisa memberdayakan dirinya sendiri ya dalam konteks hal itu, bagaimana peran pemerintah, Mbak? Kalau melihat dari rentetan beberapa tingginya kasus terhadap ketimpangan terhadap perempuan ya, dari beberapa kasus yang dipaparkan tadi, upaya pemerintah Kota Malang terutama. Ya, kalau dilihat dari upaya pemerintah kota ya, kemarin level yang terdekat dengan kita. Sudah ada tindakan afirmasi gitu ya. Afirmasinya yaitu tadi salah satunya ada kebijakan yang itu katakanlah ada perda untuk perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan. Sudah ada regulasinya, tetapi ini ternyata juga masih ada kendala ketika ada aturan di atasnya yang itu sudah merubah fungsi dari kelembagaan yang diamanatkan oleh perda tadi gitu. Jadi kita juga sempat mengusulkan untuk adanya executive review dan juga legislative review. Sudah kita kirimkan ke pemerintah dan ke dewan waktu itu. Nah, ternyata pada saat itu respon kita dapat dari yang pemerintah. Untuk yang ke dewan sampai pergantian dewan kemarin itu tidak ada respon gitu. Meskipun suratnya isinya sama, ya itu tadi gitu. Jadi afirmasi itu tetap dilakukan gitu. Terus kemudian kita lihat juga adanya katakanlah ini kita melihat inisiatif kota gitu ya untuk mengadakan musrenbang tematik. Itu salah satu tindakan afirmasi juga. Kita lihat bahwasanya meskipun juga belum efektif gitu ya, tetapi ketika mereka memberikan ruang untuk kelompok rentan, yang itu ada 4 kelompok rentan ya, jadi ada musrenbang tematik perempuan, ada musrenbang tematik lanjut usia, ada juga musrenbang tematik yang untuk disabilitas dan juga anak, dan yang baru kemarin itu ada musrenbang tematik untuk pemuda. Karena kalau kita lihat selama ini beberapa elemen dari yang kelompok rentan ini kan kurang didengar juga suaranya seperti apa gitu. Apalagi keterlibatan mereka dalam pengambil keputusan untuk pembangunan. Tahun 2011 kalau tidak salah, saat itu dari Peraturan Wali Kota Malang nomor 35 tentang pengharusutamaan gender dalam pembangunan daerah. Nah, dari Peraturan Wali Kota itu, kalau Mbak Inam mengamati sampai saat ini tuh masih efektif nggak untuk diterapkan, dan kira-kira ada signifikan nggak terhadap perkembangan terhadap visi misi itu? Kalau dilihat sampai saat ini belum. Jadi memang saat ini pemerintah kota dan juga DPRD lagi memproses adanya perda untuk pengharusutamaan gender. Itu tadi kan perwali ya. Jadi ini akan dinaikkan menjadi perda. Nah, kemungkinan tahun ini akan didok. Gitu. Semoga segera ya, Mbak ya. Biasanya itu kalau sudah seperti itu ada saja yang kemudian membuat kayak tidak segera untuk diketok. Padahal adanya regulasi itu menjadi katakanlah indikator yang dengan angka yang bagus kalau misalkan nanti masuk dalam penilaian APE. Jadi beberapa misalkan APE atau KMA itu kan salah satu indikator yang diukur adalah ada nggak regulasi yang terkait dengan isu tersebut gitu. Termasuk tadi yang katakanlah untuk anak itu kan ada penghargaannya tersendiri ya. Itu kota layak anak. Salah satu parameter yang diukur juga tentang regulasinya, ada nggak regulasi yang terkait itu. Sampai saat ini
untuk yang Kota Malang juga belum punya perda terkait anak gitu, yang terkait spesifik untuk kota layanan itu belum ada gitu. Nah ini kan juga lagi di dalam proses juga gitu, bagaimana ada perda untuk kota layanan itu juga dalam proses. Jadi mudah-mudahan tahun ini untuk yang perda PUB itu bisa didrop, terus kemudian yang kita harapkan juga adanya perda untuk bantuan hukum untuk orang miskin. Itu juga maksudnya bagaimana ini, Mbak? Ya. Bantuan hukum untuk orang miskin. Iya, jadi sampai kenapa itu muncul kan juga karena banyak juga masyarakat miskin yang kemudian aksesnya untuk mendapatkan keadilan itu terhambat gitu ya. Jadi mereka juga lack of knowledge, terus kemudian secara finansial juga terbatas, sehingga mereka juga tidak dapat layanan. Misalkan kalau punya uang kan bisa dengan pengacara A, yang selevel Hotman lah, atau apa itu kan bisa gitu ya. Sementara yang miskin aja itu sulit sekali gitu. Ada lembaga-lembaga katakanlah yang memberikan pro bono, tapi itu juga jumlahnya relatif kecil gitu ya. Jadi misalkan orang yang mengajukan itu juga harus menyediakan SKPN. Sementara untuk mendapatkan SKPN ternyata sekarang ini juga tidak mudah gitu ya. Misalkan katakanlah laki-laki perempuan dalam problem, kemudian si perempuannya harus meninggalkan rumah gitu ya, otomatis yang sebelumnya dia dapat income dari suaminya, ketika dia harus keluar rumah terputus gitu, dia menjadi tidak orang yang tidak punya materi lagi gitu. Sementara kalau mau mengajukan SKTM pasti juga akan dinilai ini layak atau tidak orang ini mendapatkan SKTM, sehingga bisa jadi perangkat setempat juga tidak memberikan surat tersebut ketika dia melihatnya latar belakang sebelumnya dia dari golongan yang justru ibarat kata sering memberi ke orang gitu. Itu kan jadi sangat dilematis gitu ya. Itu beberapa kali kasus muncul seperti itu. Jadi sebenarnya sangat mendukung ya atau membantu bagi perempuan-perempuan yang memang dari tingkat perekonomiannya tidak bisa mencukupi bahkan untuk dirinya sendiri. Nah, itu ketergantungan itu sehingga ketika terjadi problem dia tidak punya tabungan, tidak ada gitu ya, sampai ATM juga nggak bisa diakses lagi, terus kemudian harta gono gini juga nggak bisa diperkarakan gitu. Itu sehingga beberapa kasus kita juga ini menjadikan kerentanan sendiri terhadap perempuan yang katakanlah secara finansial tidak mandiri sebelumnya gitu. Jadi kita mendorong untuk perempuan meskipun nanti pilihannya di ranah domestik, tetaplah untuk mengupayakan punya pendapatan. Itu menjadi penting gitu, Mbak. Nah, kemarin ya kalau nggak salah saya baca di kanal ini media online untuk Kota Malang mendapatkan penghargaan yang tadi APE ya tahun 2020. Nah, kira-kira ketika Kota Malang mendapatkan itu sebenarnya itu ada ini tidak jika melihat dampak positifnya atau tidak bagi kinerja, karena kita melihatnya dari faktor sisi dari pemerintahan ya, kinerja pemerintahan. Ini kali pertama untuk Kota Malang. Jadi dilihat dari beberapa tetangga katakanlah kabupaten itu sudah beberapa kali mendapatkan APE. Kota Batu juga seperti itu. Jadi ini awal mula gitu ya. Jadi ketika memulai itu Pemda ini juga mempersiapkannya ternyata juga tidak sederhana. Itu tadi beberapa elemen sebenarnya ada tapi juga tidak tersistematis untuk kemudian dirajut ibarat kata untuk menjadi masuk dalam penilaian itu. Itu salah satu afirmasinya gitu. Nah, bagaimana implikasinya gitu kan? Nah, itu perlu juga menjadi catatan. Apakah ini sudah menjawab tentang ketimpangan gender? Nah, beberapa tempat juga ketika ikut APE, misalkan ternyata ada proses mereka turun kelas gitu. Ada yang terbuka gitu ya, artinya terbuka kemudian mengundang banyak elemen termasuk organisasi masyarakat sipil, mereka membuka, sekarang APE kita turun. Terus kemudian apa yang mau dilakukan berikutnya? Ada yang seperti itu. Itu kita apresiasi gitu ya, meskipun mereka turun grade gitu, turun kelasnya gitu ya, dari media ke apa gitu. Mereka masih mengupayakan ada yang kurang nih dari kita gitu. Itu bisa duduk bareng. Kayak gitu juga kita apresiasi. Kota ini memang masih baru mengawali. Nah, afirmasi ini juga patut kita apresiasi meskipun itu baru awal gitu ya. Setidaknya ketika APE nanti ini berjalan pasti ada proses evaluasinya gitu. Harapan kita
kata partisipasi itu menjadi backbone gitu. Jadi tidak hanya kemudian perempuan ini juga dilibatkan pada saat perencanaan, tapi bagaimana juga melihat gitu ya, memantau itu kan menjadi penting gitu. Jadi suara-suara perempuan melihat realitas yang ada, memantau kayak project review gitu ya, itu dilibatkan juga. Itu yang penting sih Mbak. Nah, saya jadi ini ya, karena Mbak Ina tadi menyinggung dari beberapa tetangga Kota Malang, mungkin kabupaten atau batu. Nah itu yang beberapa kali mendapatkan penghargaan itu. Nah sebenarnya potensi Kota Malang ini kan besar ya Mbak. Ada beberapa kampus ya, kampus besar. Nah itu. Jadi sebenarnya kalau dilihat awal itu presentasi dari kota-kota yang lain terhadap isu-isu perempuan ini bagaimana upaya pemerintah dalam merespon isu-isu terkait keadilan gender dan kesetaraan gender dan keadilan perempuan. Nah itu jika dibandingkan sebenarnya tidak terlalu membandingkan, cuman kan kayak kita sumber dayanya ini kan banyak gitu loh di Kota Malang itu. Kenapa kemudian sampai ini tidak tidak lebih baik? Nah, katakan walaupun ukurannya tidak hanya sebatas KPE saya kira. Betul, itu salah satu saja. Iya, itu kan salah satu saja. Bagaimana tanggapannya Mbak Ina tentang? Iya, ini menarik Mbak. Jadi kalau kita lihat memang bagaimana sih semua elemen yang ada gitu ya itu bisa berkolaborasi, itu menjadi penting karena tadi disampaikan Mbak Ila juga sebenarnya Malang ini resource-nya cukup besar gitu kan, banyak akademisi gitu, untuk kampusnya aja sekitar 60-an untuk satu kota itu kan luar biasa gitu. Nah bagaimana ini bisa menjadi ibarat kata bisa mensinergikan itu kan menjadi tantangan tersendiri gitu. Tidak kemudian mengkotak-kotakan oh ini tanggung jawabku gitu, sementara ketika bilang seperti itu, ketika orang melihat dan mencoba untuk ngasih masukan, nggak jalan juga gitu. Itu yang menjadi catatan juga gitu. Sebenarnya itu kan dukungan yang besar ya, potensi yang sangat besar untuk sama-sama merangkul itu kan luar biasa juga sebenarnya. Apakah tidak melihat potensi itu atau bagaimana sebenarnya? Nah itu dia. Kalau dilihat Mbak ya, katakanlah dengan pembangunan berkelanjutan dengan SDGs itu kan adalah sebuah peluang bersama untuk kita itu saling bersinergi gitu ya, untuk kita tahu teman-teman itu juga banyak melakukan hal yang nggak hanya dilakukan oleh pemerintah gitu, ada yang dilakukan oleh organisasi masyarakat, entah itu dari keagamaan, kemudian organisasi masyarakat sipil, LSM gitu, terus kemudian dari akademisi dengan riset-risetnya itu kan banyak sekali, belum lagi yang punya perusahaan semuanya melakukan gitu. Nah, bagaimana kalau misalkan itu juga dipertemukan, tidak dipertemukan dalam proyek gitu ya, misalkan dipertemukan duduk bareng, kita melihat kita sudah melakukan banyak hal gitu. Itu yang harapan kita sih, ketika kemarin juga Kota Malang menyusun RAD, Rencana Aksi Daerah untuk Sustainable Development Goals, itu bisa terbaca semuanya. Memang pada saat yang kemarin RAD itu belum banyak elemen yang dilibatkan. Itu harapan ketika nanti kan pertama ada evaluasi untuk RAD SDGs-nya. Harapannya sih di tahun berikutnya itu ada penambahan elemen yang bisa mengisi dokumen itu. Kalau dokumen itu bisa dibaca publik, artinya kita tahu misalkan Averus melakukan apa, dokumen itu ada gitu. Terus pemerintah juga melakukan apa. Jadi kan akan muncul nih sebenarnya kita itu melakukan bersama-sama gitu. Hanya saja memang sekarang itu belum begitu sinkron gitu ya. Belum bisa untuk mensinergikan bahwasanya kita sudah melakukan banyak hal gitu. Terus kemudian misalkan terkendala kayak diganti-ganti itu kan jadi problematik tersendiri gitu ya. Jadi misalkan di layanan untuk penanganan perempuan dan anak kekerasan, itu kan nggak hanya di SKPD-nya tapi juga misalkan di APH aparat penegak hukum gitu ya, itu juga kayak gitu. Kita kontak untuk koordinasi, oh ini bukan ini sudah pindah ke Polres mana, atau kemudian sudah ada pamit di grup itu, mohon maaf saya meninggalkan grup karena sudah pindah ke dinas yang lain gitu. Baiklah, terus kontak person kita untuk yang di lembaga tersebut bagaimana? Ini kan juga perlu terjawab. Karena selama ini kalau misalkan
seperti itu. Tidak serta-merta transformasi itu terjadi di dalam, gitu kan? Kalau sudah pindah ya sudah. Terus kita mengawali lagi dengan orang baru. Dari awal lagi. Iya. Step by step lagi. Itu masih seperti itu. Itu yang bagaimana kita lihat bahwasanya responsibilitas dari kelembagaan itu menjadi penting gitu. Jadi misalkan tuh tadi, benarkah ketika dia ada di lembaga layanan itu juga perspektifnya sudah jelas? Jadi tidak akan ada pertanyaan yang itu juga blaming victim misalkan kayak gitu. Misalkan, Mbak ini kan nikahnya nikah agama, itu kayak gitu-gitu, itu di depannya penyintas gitu ya. Ya waktu itu Bu, adanya lembaga ini itu kan amanat dari Undang-Undang PKDRT gitu kan, itu kan harus kita lihat entah dia itu menikahnya secara adat atau nikah KUA, bahwasanya ini telah terjadi kasus. Ini faktanya seperti ini, kondisinya valid, dia harus divisum segala macam. Itu salah satu kenapa kita melihat bahwasanya penting kita itu saling sinergi itu tadi. Sayang sekali sebenarnya buahnya yang sudah dilakukan elemen ya kelembagaan masyarakat juga gitu, dari media juga gitu. Itu ya. Oke. Nah, terkait tadi lembaga pengaduan nih Mbak. Nah, perhatian pemerintah kota terhadap lembaga pengaduan ya beberapa kasus saya lihat kan ya nggak tahu, mungkin saya tahunya dari teman-teman LSM sendiri ya yang memang concern di isu-isu perempuan yang lebih aktif untuk melayani kasus-kasus pengaduan. Nah, untuk apa namanya, perhatian pemerintah terhadap lembaga atau layanan pengaduan itu seperti apa Mbak? Perhatian dari pemerintah ya? Apa Mbak ya? Kalau kita berharapnya sih lembaga pemerintah itu melakukan tupoksinya. Itu saja sudah cukup sebenarnya. Itu saja sudah cukup. Kalau bisa itu efektif, itu kita sangat dukung sekali gitu ya. Katakanlah sekarang ini untuk yang DP3A, P2KB itu kan ada yang P2T, P2A, yang itu unit untuk pelayanan perempuan dan anak korban kekerasan. Nah, saat ini di tahun ini itu dapat dana DAK dari pusat, dari Kementerian PPA. Itu untuk Kota Malang sekitar 300 berapa juta, kabupaten juga hampir sama. Gitu. Nah, kemudian kita sebenarnya pada saat sebelum DAK itu didok oleh kementerian, dari kementerian juga assessmentnya juga ke lembaga masyarakat yang juga menangani gitu ya, berapa kasus yang ditangani segala macam kayak gitu. Nah, ketika DAK ini udah jalan, udah didok, artinya kan lembaga pemerintah di daerah itu juga harusnya sudah responsif gitu ya. Yang kita temukan ini sudah jalan dan kemudian sebenarnya ada kebijakan bahwasannya katakanlah visum itu sudah gratis per tahun kemarin, ternyata masih ada gitu yang sudah lapor duluan ke kepolisian, terus kemudian juga udah visum, baru kemudian ketika prosesnya nggak jalan mengontak kita tanya telusur lagi, ternyata masih berbayar mandiri gitu. Nah ini kan yang perlu kita sampaikan gitu. Jadi penggunaan dana DAK seperti apa? Itu kan perlu ada prakteknya itu tidak sesuai dengan harus ada evaluasi gitu. Apakah memang membutuhkan mekanisme atau apa? Kalau misalkan itu kita bisa jembatani gitu ya untuk oke, kita bisa bantu untuk misalkan menyusun mekanismenya atau apa gitu. Selama itu bisa terbuka per dialog itu saya pikir itu hal yang bagus gitu. Jadi itu penting sekali sih Mbak. Jadi ada informasi tersebut apakah ini terakses oleh masyarakat itu kan menjadi penting juga gitu. Karena itu juga ada hak masyarakat terutama korban gitu, dan kebetulan kemarin korbannya anak gitu kan. Kalau lihat dari pengetahuan masyarakat sendiri ya tentang adanya lembaga layanan dan pengaduan itu, untuk masyarakat Kota Malang sudah cukup saya katakan tahu atau belum Mbak? Mungkin masih beberapa itu masih terlihat memang sangat kesulitan untuk mengakses layanan itu. Ya, jadi memang bervariasi ya. Ada yang dia itu kurang mengenal lembaga layanan ada yang di kota gitu, sehingga dia itu lapornya langsung ke nasional, ke Komnas Perempuan waktu itu juga pernah.
terus yang baru terjadi langsung Komnas Anak gitu. Seperti itu. Nah dari pusat kemudian merujuknya kan ke lembaga yang ada di daerah. Karena lembaga seperti Komnas Perempuan kan bukan lembaga pengada layanan, sehingga dia memberikan rekomendasi pada lembaga yang terdekat yang ada di korban itu gitu. Jadi juga pernah ada kasus lokus kejadiannya ada di kota, kemudian dia berusaha menyelamatkan dirinya, dia sampai tidak bawa KTP, tidak bawa ATM. Jadi ke Jakarta itu estafet gitu, naik bus, naik apa, hanya sampai Jakarta ke Komnas Perempuan. Nah sampai di sana kemudian dia kembali ada layanan di Yayasan Pulih, dari Yayasan Pulih itu untuk pemulihan psikologinya, sampai 3 bulan di sana, kemudian ditanya, sekarang kebutuhannya apa? Ingin menyelesaikan kasus secara hukum. Ketika itu yang disampaikan oleh Pulih, dirujuk kembali ke Kota Malang, jadi dia balik lagi ke Malang. Itu berarti memang pengetahuan, kalau bisa disimpulkan ya, memang tidak semua masyarakat mengetahui adanya lembaga layanan pengaduan itu untuk korban ya, terutama untuk korban. Itu salah satu temuannya ya. Berarti kayaknya masih perlu untuk sosialisasi yang sangat masif ya. Betul. Walaupun itu katakan kita lihat kota gitu. Kota gitu, bukan daerah yang pelosok gitu kan. Yang ya kota, dan itu kota pendidikan kan. Kota pendidikan. Itu bayangkan kota pendidikan gitu. Oke. Saya kira untuk menelisik beberapa kebijakan pemerintah kota untuk hal tadi sudah cukup luar biasa yang kita perbincangkan. Nah, kalau dari ranah domestik sendiri, maksud saya kita sebagai ini nih, soalnya saya sebagai perempuan biasa ya kerjanya hanya di rumah, soalnya mengurus anak gitu. Kira-kira dengan perempuan yang seperti itu, katakan walaupun saya tidak menganggap remeh ya untuk ibu-ibu yang memang memilih untuk lebih aktif di rumah, tapi begini, kadang-kadang mereka juga mempunyai keinginan untuk saya juga ingin ikut menyuarakan gitu, aspirasi saya sebagai perempuan untuk mengangkat sesama kita sebagai perempuan gitu. Nah, sebagai ibu rumah tangga soalnya, itu bagaimana caranya kita bisa ikut berpartisipasi, kita bisa tetap aktif gitu, menyuarakan beberapa hak perempuan yang ada di luar sana. Ya, jadi kembali ke ini tadi Mbak, keterlibatan atau partisipasi tadi ya. Jadi dimanapun ruang perempuan itu, dia punya hak untuk menyampaikan pendapatnya. Katakanlah tadi di level yang privat gitu ya, di ranah keluarga. Nah, bagaimana perempuan juga mempunyai kemandirian misalkan untuk ber-KB. Itu kan artinya ada dialektika dengan pasangannya gitu. Itu kan juga bagaimana proses gitu ya, saling mendengarkan kebutuhannya apa, problemnya apa, itu kan penting sekali gitu. Terus kemudian tadi merencanakan keluarga itu kan juga merencanakan kedua belah pihak, bersama dua belah pihak gitu. Terkadang juga masih ada ketika kita juga melakukan survei untuk keputusan ber-KB itu dari siapa, memutuskan alat kontrasepsinya itu siapa juga gitu. Karena juga ada beberapa kasus yang itu juga ditentukan oleh suaminya gitu. Ada yang nggak boleh KB, kemudian kalau KB harus apa gitu tuh, sampai seperti itu. Artinya perempuan dengan organ reproduksinya, dengan rahimnya pun sebenarnya punya hak untuk menyampaikan. Misalkan, oke, aku mau berencana hamil lagi misalkan 5 tahun lagi. Itu kan dia menyampaikan gitu kan. Nah, kemudian kompromi-komprominya akan seperti apa. Itu menjadi penting sih, saya pikir juga perempuan dalam ranah private pun juga berhak untuk menyampaikan apa sih yang dibutuhkan, yang dikrisahkan apa. Termasuk juga keputusan untuk pekerjaan tadi gitu ya. Meskipun dia misalkan memutuskan di rumah, dia bisa kok masih produktif gitu. Itu penting sekali untuk perempuan juga diberikan ruang untuk mengekspresikan dirinya seperti apa. Itu dari ruang private. Terus kemudian perempuan bisa saja melibatkan dirinya dalam ruang yang lebih besar, misalkan di komunitas yang di luar rumahnya gitu ya. Misalkan dia ikut organisasi tertentu gitu ya, dan itu juga atau mungkin kalau ibu-ibu di kompleks ya, mungkin bisa aktif di ini ya, apa namanya, kayak arisan ibu-ibu gitu, mungkin bisa berkontribusi atau tidak? Nah, kayaknya itu penting tuh menjadi catatan Mbak. Jadi sebenarnya ada organisasi gitu ya. Nah, bagaimana organisasi ini lebih juga memberdayakan gitu.
tidak kemudian terlibat pada rutinitas kayak tadi sibuk dengan arisannya gitu. Tapi bagaimana misalkan berlatih tentang literasi gizi juga masuk di sana, literasi keuangan masuk di sana, itu kan menjadi ada daya untuk progres bagaimana perempuan itu bisa berkembang secara knowledge, berkembang juga skillnya gitu. Itu saya pikir menjadi tidak hanya ketika tadi bicara soal aktivitas rutinnya gitu. Apapun organisasi itu saya pikir itu menjadi ruang untuk berkembang sih. Itu menjadi potensial kalau ada organisasi entah itu lewat PKK gitu, itu bisa dikembangkan lebih lanjut, atau organisasi kemasyarakatan ormas yang ada di wilayah. Saya pikir itu menjadi potensial untuk perempuan bisa bersuara. Jadi sebenarnya perempuan-perempuan yang dalam wilayah domestik ya, dia aktif di rumah saja katakan seperti itu juga mempunyai kontribusi besar terhadap perubahan. Iya. Mungkin dia mengedukasi anaknya dan penting sekali itu, Mbak. Jadi ini kan juga menjadi refleksi kita bersama ya. Katakanlah ketimpangan gender itu, katakanlah yang tadi Beijing platform itu udah 25 tahun. 25 tahun itu titik-titik krusialnya yang 12 elemen tadi itu sudah dipetakan 25 tahun yang lalu. Dan ketika evaluasi sekarang, itemnya sama, angkanya juga tidak banyak berubah gitu. Meskipun ada perubahan, misalkan di pendidikan itu sudah ada perubahan gitu. Tapi di elemen yang lain itu nggak jauh berbeda gitu. Nah, andai proses edukasi itu juga tidak terputus gitu, artinya jeda 25 tahun ini seharusnya bisa membereskan ketimpangan yang 12 tadi gitu. Itu refleksinya apa sih yang perlu kita lihat ulang? Gak ada salahnya kita berhenti sejenak melihat kira-kira apa yang perlu kita benahi dari proses itu. Baik yang dilakukan oleh LSMK, baik dunia pendidikan, pemerintah ya maksudnya. Itu juga gak apa-apa, harusnya memang duduk bersama. Ini belum banyak beranjak gitu dari elemen 12 Beijing platform itu gitu. Saya kira edukasi terhadap perempuan dalam pengasuhan anak yang pengasuhan dalam tanda kutip ini ya, yang perspektif kesetaraan gender. Bagaimana seorang ibu mengasuh anak tidak membedakan mana anak laki-laki dan perempuan, bagaimana model pendidikannya seperti itu. Nah, untuk hal-hal seperti itu sebenarnya untuk di era seperti ini kan perempuan sangat bisa untuk mengakses hal seperti itu. Nah, upaya dari beberapa penggiat perempuan, penggiat yang aktif di isu-isu perempuan untuk mengampanyekan hal seperti itu seperti apa, Mbak? Upayanya selama ini? Saya pikir kalau dilihat dari isu di wilayah pendidikan atau seperti apa? Ya, jadi itu juga menjadi refleksi bersama ya, pertama juga refleksi pegiat di ranah gender equality juga gitu. Bahwasanya ketika kita abai dengan pendidikan gitu, itu menjadi ibarat kata kayak oke, kalau pendidikan ini kita abai, yang terjadi ya kayak yang sekarang ini. Meskipun 25 tahun dari Beijing itu ada, ternyata parameternya nggak jauh berubah gitu. Katakanlah tadi kekerasan masih meningkat, terus kemudian kemiskinan terhadap perempuan juga masih tinggi, genital mutilation juga masih ada. Itu hal-hal yang kita lihat, trafficking juga masih seperti ini. Belum masalah reproduksi tadi. Iya, kesehatan reproduksi perempuan juga masih seperti ini. Itu tantangan yang sangat luar biasa gitu, Mbak. Jadi benar kalau diingatkan bahwasanya pendidikan itu sangat penting. Kalau misalkan pendidikan itu sudah dilakukan sejak katakanlah 20 tahun yang lampau gitu ya, pasti sekarang ini tidak akan semasif ini gitu proses-proses ketidakadilan yang terjadi gitu. Ibarat kata produk dari pendidikan itu menjadikan produk manusia yang sekarang itu sudah aware tentang gender equality gitu. Ya itu tadi ternyata faktanya sekarang gitu tingkat kekerasan semakin tinggi gitu ya, bahkan modusnya semakin kompleks. Dengan digital mereka menggunakan itu tidak hanya untuk yang tindakan produktif tapi juga menjadikan alat ancaman gitu, itu yang cukup tinggi juga gitu. Sementara regulasi yang ada juga tidak cukup kuat gitu. Katakanlah dari tahun kemarin untuk yang di WCC itu menerima kasus untuk yang kekerasan berbasis gender online itu ada 18 kasus dan yang melaporkan hanya 2. Itu tidak mudah gitu kan, untuk perempuan lapor juga nggak mudah, proses beracaranya juga tidak mudah, itu tantangan tersendiri. Sementara juga beberapa teman mengajukan untuk adanya RUU penghapusan kekerasan seksual, sampai sekarang pun juga
seperti ini, tantangannya luar biasa. Korban berjatuhan, kemudian bahkan ada sampai penegak hukum yang melakukan tindak kekerasan seksual di kantornya juga gitu. Itu kan wow, luar biasa tantangan kita untuk menegakkan keadilan terhadap perempuan gitu. Nah, saya kira kan kalau pendidikan tentang kesetaraan gender gitu kan ya, apalagi untuk di wilayah, kembali lagi ke Kota Malang, banyak kampus nih, banyak kampus, mahasiswa-mahasiswa di situ. Nah, kalau melihat sekarang ini komitmen dari dunia pendidikan ya, terutama tentang kesetaraan gender. Nah, merefleksikan dari beberapa kasus yang ada seperti kekerasan seksual di dunia kampus ya, maksudnya di dalam kampus, bukan dunia kampusnya, di dalam kampus itu juga masih cukup tinggi. Sebenarnya kalau pengamatan Mbak Ina sendiri, bagaimana komitmen dari beberapa kampus tentang mengupayakan fokus pada isu-isu kesetaraan gender? Ya, cukup beragam ya respon dari kampus adanya kekerasan seksual tadi ya. Jadi memang ada hampir tiap tahun kita selalu menerima kasus seperti itu. Baik yang itu kampus besar ataupun kampus yang spesifik gitu ya, misalkan akademi apa itu juga ada. Responnya beragamnya tadi begini, ada respon yang kampus itu itu responnya positif gitu ya. Bahkan sampai mau memfasilitasi mediasi meskipun baik korban maupun pelaku itu pandemi kemarin itu kan ada di masing-masing wilayahnya ya. Ada yang sudah pulang ke pulau apa dan pulau apa, itu masih bisa difasilitasi untuk mediasi, bisa selesai. Tapi beberapa kampus juga cukup defend semacam itu. Jadi berharap nggak usahlah melanjutkan pelaporan ke organisasi ini karena pasti akan berbuntut panjang karena kita akan mencari solusinya, menegosiasikan dengan pihak kampus kayak gitu. Itu kan tidak serta-merta juga berespon positif. Itu yang terjadi. Yang cukup menarik juga ada beberapa kampus yang sudah mengeluarkan peraturan internal. Jadi mengeluarkan misalkan peraturan rektor untuk kekerasan seksual dan bullying. Itu kita apresiasi. Nah, untuk itu kita mendorong adanya hal yang serupa yang bisa dilakukan di beberapa kampus yang lain. Jadi ada regulasi yang jelas, kemudian ketika regulasi itu jalan, kemudian dibentuklah unit yang menangani itu kan menjadikan ruang aman untuk korban, baik itu entah itu perempuan, kebanyakan perempuan ya, tapi juga ada korban laki-laki. Kalau dilihat regulasinya bentuk seperti apa, Mbak? Peraturan rektor. Iya. Dan aplikasinya mungkin ada layanan pengaduan atau mungkin ada beberapa punishment terhadap pelaku pendidikan yang melakukan kekerasan mungkin, itu seperti apa? Iya, jadi kalau dilihat dari salah satu contoh peraturan rektor yang sudah dibikin salah satu kampus itu seperti itu. Jadi mereka juga ada indikator-indikatornya apa yang disebut dengan kekerasan seksual dan bullying. Terus kemudian juga ada tahapan, ada kelembagaan yang itu nanti bisa misalkan menjadi tempat awal mereka melaporkan. Kemudian di kelembagaan itu juga memberikan layanan, entah itu layanan psikologinya kan, entah itu konsultasi hukumnya, itu ada di sana. Kemudian juga nanti ketika si penyintas ini menginginkan lebih lanjut, itu bisa diproses di luar, tetap ada pendampingan dari kampus. Terus kemudian kalau kita lihat itu juga untuk bagaimana mensinergikan SDM yang ada, misalkan di situ kampus itu punya fakultas psikologi, terus punya fakultas kedokteran, fakultas hukum, itu kan bisa menjadikan sumber daya manusia yang bisa membantu untuk itu saya pikir hal yang cukup positif ya, kalau misalkan bisa sinergi seperti itu. Nah, yang ini sudah berjalan, ada juga penyintas yang lapornya ke kami, terus kita juga memberikan informasi bahwasanya di kampusmu sudah ada regulasi ini, mau nggak di follow up gitu. Dia masih pikir-pikir. Saya kontak lembaga tersebut, oke siap Mbak. Siap ini artinya apa? Kan di sana juga ada item tentang sanksi ya. Sanksi itu bisa dikenakan pada si pelaku gitu. Itu ada. Tetapi kemudian ketika kita kembalikan ke penyintas, kan pasti kita menawarkan mau penyelesaian seperti apa gitu. Ada beberapa sekian alternatif dengan resikonya masing-masing. Kalau mau misalkan litigasi jalur hukum, alat bukti cukup kuat, kita bisa mendampingi. Ternyata keputusannya waktu itu yang tahun kemarin di akhir tahun itu pilihannya mediasi. Oke, nggak apa-apa ya, kita siapkan pilihan mediasi, terus dengan pihak kampus kita sampaikan ini keputusannya mediasi. Oke, akhirnya dengan mediasi. Nah, mediasi ini juga tidak mudah gitu karena baik korban maupun
pelaku itu bukan orang Malang asli gitu kan. Kalau mediasi mau nggak mau mereka harus hadir karena melibatkan dua keluarga besarnya gitu. Tidak seperti yang tadi dengan kampus, karena beda kampus. Beda antar kampus. Antar kampus meskipun sama-sama Malang gitu. Kalau yang tadi kebetulan satu kampus, itu bisa aja online aja beres gitu kan. Nah ini beda kampus, akhirnya diputuskan untuk ketemu. Jadi waktu itu juga kita siapkan mediasi. Terus kemudian kebetulan yang dari pelaku ini ternyata dari luar kota juga, berangkat dari kotanya sampai Malang sore gitu. Kita tunggu sampai sore, ternyata agak telat gitu. Setelah mediasi selesai, baru dari keluarga itu menyampaikan, Mbak sebelum kesini tadi kami ke Polres dulu. Kenapa Pak? Untuk memastikan kalau ini nggak dilaporkan. Oh ya, itu sudah kami tawarkan pada pelapor gitu kan. Kenapa tidak melaporkan ke jalur hukum sementara alat bukti juga cukup kuat? Ternyata ada reasoning yang kita pun juga harus menghargai gitu ya. Artinya apa? Dia masih bertimbang masa depan si pelaku. Karena apa? Kalaupun dia nanti katakan dengan undang-undang ITE pun juga nanti nggak sebesar harapannya penghukuman. Saat lapor aja ini kan sudah berisiko pada pelaku. Dia nggak mungkin lagi mendapatkan SKCK. Kok masih ada yang ngurusin Papua gitu kan? Jadi itu ada pertimbangan personal. Pihak kamu sendiri terbuka untuk kasus itu? Bisa terbuka, iya. Jadi memang selalu kita kembalikan pada penyintas yang mau pilihannya kayak apa, resikonya kamu tahu. Ternyata pilihannya itu, meskipun tim hukum udah siap juga gitu. Semoga aja gitu. Ya ternyata ketika mereka sebelumnya punya relasi yang cukup dekat, meskipun kemudian ada kayak gitu, masih ada. Oke, aku nggak akan lapor ke polisi dulu gitu, bertimbang nanti masa depan dia. Ya monggo aja gitu. Oh gitu Pak ya. Jadi sampai tadi ke Polres dulu. Ternyata si keluarga tadi juga anggota polisi di kota tersebut gitu. Aduh. Dengan kerumitannya kayak gitu tuh Mbak. Jadi oke, perempuan meskipun dalam persoalan ternyata masih juga berpikir bahkan berpikir terhadap pelaku gitu masa depannya. Iya. Masih kayak gini ya. Oke lah. Tapi kan kabar baiknya bahwa lembaga pendidikan tersebut tidak menutup gitu. Maksudnya tidak menghalang-halangi agar proses itu terus berjalan gitu. Karena kalau ya saya kurang tahu sebenarnya kalau di lembaga pendidikan bawahnya seperti apa. Karena yang kita tahu kalau lembaga pendidikan ada kasus-kasus kekerasan seperti itu kan ada yang mencoba untuk ditutupi gitu karena atas nama baik lembaga. Nah kayak gitu kan sebenarnya lembaga pendidikan yang seharusnya menjadi kekuatan itu tambah menjadi sarang gitu. Sarang untuk menutupi itu. Nah, pernah ada kasus yang seperti itu Mbak? Ada Mbak. Mungkin tidak di kampus ya, tidak kampus mungkin strata SMA atau SMP gitu, di Kota Malang tentu. Ya ada juga, jadi ada di SMP juga pernah ada, di SMP 2 kali ke 2 sekolah yang berbeda. Kalau di kampus ya tadi ada juga gitu, ada di 2 kampus yang berbeda, responnya mirip-mirip juga. Kayak gitu, jadi atas nama baik lembaganya gitu kan. Itu yang kemudian sampai orang tua dikumpulkan, yang kasusnya di sekolah tadi, orang tua korban dikumpulkan, kemudian disampaikan bahwasanya tidaklah ini sampai ke publik gitu. Nah, kalau seperti itu bagaimana tanggung jawab ruang pendidikan gitu ya? Itu kan yang patut kita pertanyakan. Sampai kemudian banyak elemen masyarakat mengingatkan gitu. Ruang pendidikan itu harusnya aman gitu, terutama untuk anak gitu. Itu kan menjadi penting ya. Tidak hanya kasus kekerasan seksual, tapi kekerasan fisik pun itu kan juga menjadi catatan gitu. Kalau kita lihat anak-anak judulnya Malang ini sudah kota layak anak gitu kan, tingkat madya gitu. Artinya harus punya konsekuensi gitu. Layak itu apa? Kalau misalkan terjadi kasus, itu diselesaikan dengan benar gitu, dengan segera gitu kan. Karena di sana ada hak anak untuk pulih, korban untuk pulih. Bukan kemudian ini kasus ditutup gitu kan, atau kemudian ini sudah diselesaikan, kepala sekolah Semalang sudah dikumpulkan supaya tidak melakukan seperti yang dilakukan oleh si pelaku. Kan nggak seperti itu gitu. Kita butuh jaminan. Termasuk juga ada kasus yang pada waktu itu juga anak gitu ya, sampai kita datang ke sekolah, minta jaminan ke sekolah, ini bisa nggak anak ini melanjutkan sekolahnya tanpa ada bullying. Karena tidak ada jawabannya jelas, si ibu korban tadi menandatangani anaknya dikeluarkan dari sekolah. Itu catatan bagaimana ruang aman untuk pulih itu menjadi penting gitu.
Sebenarnya memang lembaga pendidikan harusnya mendukung ya Mbak ya? Iya. Mendukung untuk paling tidak mendampingi dalam prosesnya, menjadi ruang aman untuk pulihnya, itu menjadi penting. Jadi tidak hanya kita bicara preventif gitu ya, preventif menjadi sangat penting karena itu menjadi fondasi juga gitu. Seperti tadi Mbak Lila bilang, kalau kita mengedukasinya sudah benar di awal-awal, nggak akan ada deh pelaku-pelaku yang sampai sekarang itu kita ngejar-ngejar gitu. Kok kita yang ngejar pelaku gitu. Harusnya udah beres ini, tidak seperti ini gitu. Semakin kompleks, semakin ruang aman kita bertanya-tanya di mana nih ruang amannya. Kemudian sampai ada teman dari luar Malang tuh, waduh kalau kayak gini aku jadi khawatir kalau anakku kuliah di Malang. Mungkin karena melihat banyaknya kasus ya. Iya, nah ini pelakunya punya relasi kuasa, gitu kan. Karena itu asisten dosen, dosennya, asisten di laboratorium juga ada gitu. Jadi di mana ruang aman gitu? Kita sampaikan, meskipun itu asisten di laboratorium, kamu nggak punya apa ya? Tetap kamu harus punya ruang aman gitu. Kalau kamu mau melaporkan, amin gitu. Karena kebetulan di kampus itu pun kita juga punya akses untuk layanan gitu kan. Tapi kemudian dia lagi bertimbang. Aku milih untuk waktu itu dia milih untuk 1 semester nggak kuliah dulu. Apa sih istilahnya kayak gitu? Cuti. Ya kayak cuti itulah. Dia sampai karena secara psikologis cukup berat dan dia nggak mampu untuk ngomong gitu kan. Dia milih untuk menarik diri dulu 1 semester. Dan itu di masa skripsi, skripsinya otomatis dia ada di laboratorium gitu kan. Gak mudah kalau berinteraksi sama pelaku terus-terus itu kan gak enak gitu. Oke. Ruang aman zona pendidikan kita. Padahal Malang masih kota pendidikan ya. Terutama yang cukup berat juga ketika lembaga pendidikan ini berbasis agama. Ya. Itu berat jadi sangat tertutup. Sangat tertutup dan ketakutan dari penyintas sangat luar biasa gitu ya. Berbasis agama pasti hubungan sosialnya itu lebih berat gitu. Bagaimana dia bisa speak up meskipun lembaga tersebut ada lembaga yang bisa menerima laporan. Bisa jadi pelapor itu tidak langsung jujuk ke lembaga layanan ada di kampus gitu kan. Khawatir kalau ini sampai terbuka, resiko di akademiknya bagaimana? Itu yang sering kali menjadi pertanyaan gitu. Di kampus agama yang lain di kota juga kayak gitu. Itu Mbak, jadi tidak mudahnya perempuan mau speak up, didorong speak up, tapi benar kan ruang speak up-nya itu juga aman, itu yang masih menjadi pertanyaan. Ya. Jadi bahkan korban sendiri tidak yakin bahwa ada ruang-ruang untuk mendukung dia, ya kan ketika harus bicara. Oke. Nah selama ini di lembaganya Mbak Ina sendiri, kasus apa yang paling banyak untuk di masa pandemi ini? Kalau masa pandemi ya, kalau yang lapor ke WCC itu tahun kemarin ada 121. Dari 121 itu memang cukup beragam. Ada KDRT, ada kekerasan seksual, ada KBGO yang kekerasan berbasis gender online. Terus kemudian ada yang ditipu dengan digital juga kayak ekonomi gitu kan. Yang rekeningnya salah dipakai orang penipu itu juga ada. Atau pakai kreditnya tiba-tiba saldonya berkurang itu juga ada. Terus kemudian kehamilan tidak diinginkan juga ada. Nah itu banyak sekali jenisnya. Biasanya memang yang tertinggi KDRT. Kalau dilihatnya kemarin itu KDRT ada sekitar 40 berapa gitu. Nah untuk KS-nya, KS ini kalau digabungkan sama KBGO itu malah jumlahnya melebihi dari KDRT. Jadi jumlah yang cukup menjadi warning ya buat kita ya. Kekerasan seksual itu menjadi meningkat seperti itu gitu. Tetapi yang tidak mudah adalah itu tadi penyelesaian jalur hukumnya gitu. Karena regulasinya tidak serta-merta unsur-unsur yang ada di KUHP itu bisa menjembatani kasus yang terjadi saat ini. Jadi kenapa juga di wilayah-wilayah tertentu kita perlu menyuarakan untuk RUU PKS itu. Jadi kita juga bicara pencegahan karena pencegahan itu menjadi penting gitu ya. Terus kemudian penanganannya kayak apa? Penanganan di kota ini elemennya kan kalau di kota kan ada P2TP2A. Bagaimana itu bisa optimal? Sudah ada dukungan dana dari DAK tadi. Bagaimana ini juga bisa menjawab kebutuhan dari perempuan yang lagi berhadapan dengan hukum atau membutuhkan layanan psikososial itu menjadi penting. Karena beberapa kasus
Kalau yang kasusnya itu korbannya anak, itu kan undang-undangnya ada undang-undang perlindungan anak ya. Nah, itu lebih enak gitu ya. Jadi nggak banyak pertanyaan gitu ya terkait dengan anak. Oh ini kena undang-undang perlindungan anak aja sudah kita juga agak enteng gitu ya. Jadi nggak anak tuh harus diinterview panjang kali lebar gitu ya. Sementara kalau ini terjadi pada perempuan dewasa, wah nggak mudah, mau divisum gitu. Nah, sebelumnya sudah beraktivitas seksual, gitu kan? Kalau perobekan pasti udah beda gitu kan. Itu hal-hal yang sangat teknis seperti itu yang menjadikan kendala untuk perempuan dewasa mau melaporkan kekerasan seksual itu nggak mudah. Apalagi kekerasan seksualnya misalkan terkait dengan alat kontrasepsi misalkan ya, atau itu tadi dipaksa untuk aborsi. Itu kan kalau di undang KUHP-nya yang punya rahim yang kena pidana. Ada pasalnya. Tetapi yang kemudian yang membelikan pil aborsinya itu kan nggak kena. Yang berkontribusi sperma juga nggak kena gitu. Sementara nggak mungkin ada baby kalau nggak ada kontribusi sperma gitu. Oh, beratkan korban. Itu sampai sekarang kayak gitu Mbak. Jadi regulasi kita juga perlu kita lihat apakah juga sudah perspektif terhadap korban itu. Kalau di Kota Malang sendiri sudah ada rumah aman belum Mbak? Kayak shelter-shelter untuk mungkin tempat korban untuk tinggal sementara gitu. Rumah aman. Ya, itu menjadi kebutuhan Mbak. Jadi kalau kita lihat shelter secara disiplin untuk kota itu ada di Bibit nomor 5. Memang sampai sekarang itu terkendala tidak ada yang jaga. Artinya kalau di luar jam kantor itu nggak ada orang gitu. Kalau misalkan ada yang tinggal di sana itu nggak ada. Jadi kalau kabupaten dulu ada pada saat masih P2T jalan, itu seringkali kita menuju ke sana. Jadi katakanlah di kami itu sudah 1 bulan gitu ya. Ternyata kalau sudah indikasi ada yang kayaknya ini keluarga dia sudah mulai mengarah ke sini, udah tahu posisinya si korban ada di WCC misalnya gitu. Kita pindahkan ke kabupaten di P2T-nya kabupaten. Waktu itu masih bisa, karena di sana ada yang nungguin 24 jam kalian gitu lah, itu penting gitu ya. Meskipun itu bangunannya tua, tapi kan ada gitu. Itu dulu ada, itu menjadi penting gitu. Meskipun juga masih ada waktu itu ada kekurangannya, misalkan pada saat korbannya disabilitas, waktu itu tunarungu gitu kan, hamil tunarungu, komunikasi dengan tim yang ini nggak lancar gitu, sehingga ya kita di mes-mesnya itu sehingga dia keluar aja gitu, ditemukan udah di wilayah lain, orang sana dibawa lagi ke sini. Tapi itu kita apresiasi gitu Mbak, meskipun seada-adanya tapi ada dulu. Di Batu juga belum ada. Jadi ketika kita lihat memang kebutuhan shelter itu menjadi penting dan di wilayah lain belum ada, kita advokasinya lewat provinsi. Jadi di provinsi untuk menangani Jawa Timur ini shelternya juga belum memadai. Ada PPT, Pusat Pelayanan Terpadu, itu memang aman. Posisinya ada di dalam Rumah Sakit Bayangkara, yang itu sampingan sama Polda. Ini aman. Itu emang milik provinsi ya? Iya, menangani provinsi. Keterbatasannya menangani provinsi hanya ada 1 kamar. Bisa dibayangkan hanya 1 kamar ngurusin provinsi. Itu luar biasa bebannya gitu kan. Itu kamar ukuran berapa? Iya betul. Ya kalau kamarnya ukuran luas ya. Iya. Bisa cukup menampung. Pernah waktu itu juga kasus trafficking ya. Trafficking itu korbannya itu sekitar 23 kalau nggak salah. Dan kebanyakan korbannya itu dari Nusa Tenggara. Jadi ketika masuk di provinsi sana, sampai mereka itu tidur di selasarnya rumah sakit di Demak. Karena itu kan ada di dalam rumah sakit ya. Terus teman-teman itu berkoordinasi sama organisasi masyarakat yang lain. Pada waktu itu titip di paroki. Gimana? Paroki. Jadi menitipkan penyintas trafficking itu sampai kemudian dipulangkan kembali ke wilayahnya. Itu tadi keterbatasan ada, tapi kurang memadai. Ngurusi provinsi loh ya. Itu jadi mudah-mudahan ketika kita advokasi lewat provinsi, tahun ini sudah ada, mudah-mudahan tahun ini ya itu udah ada UPTD, unit pelayanan dinas teknis gitu ya, sehingga nanti akan ada shelter yang khusus gitu. Jadi ada shelternya itu sifatnya emergency, dan juga nanti ada shelter yang sifatnya transisi. Itu penting sekali. Jadi keamanan itu menjadi masuk yang emergency, terus kemudian nanti kalau misalkan penyintas ini sudah mampu untuk beradaptasi, baru sudah proses yang transisi gitu.
Harapannya gitu Mbak. Jadi ketika di kota kayak di daerah ini kurang memadai untuk kayak gitu, kita lewatnya provinsi, advokasinya lewat provinsi. Karena kalau melihat korban ya, apalagi perempuan yang memang tidak, mungkin ada yang tidak banyak akses ya untuk mungkin teman yang bisa dimintai tolong dan sebagainya, itu kan shelter menjadi utama ya. Apalagi ketika dia ada konflik menjadi korban, mereka harus berlindung kemana, itu kan menjadi ruang yang penting. Sementara ini banyak dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil, shelter itu, mulai komunitas lainnya. Jadi ya ketika katakanlah di Malang itu WCC saat ini tutup untuk shelternya karena pandemi ya, karena kebanyakan tim kami itu juga usianya sudah sepuh, itu kan jadi kerentanan tersendiri. Jadi sampai kemarin tuh ada kasus juga, lokus kejadiannya di kabupaten. Dia lapornya lewat Polda provinsi. Nah, kemudian di sana itu titip ke shelternya di ini satu yayasan gitu ya, di Surabaya sampai dia lahiran. Nah, setelah lahiran dia lapor dari Polda itu dirujuk kembali ke kabupaten, karena proses hukumnya ada di kabupaten. Nah, karena ini masa pandemi, otomatis yang di Polres Kabupaten butuh jaminan anak ini aman gitu kan. Teslah ke laboratorium, dikirimilah aku sama dari yayasan, Mbak, anak ini positif. Positif COVID. Terus akhirnya kemana Mbak? Jadi kontak lagi sama penyidiknya yang di kabupaten. Mohon maaf Pak, ini nggak bisa hadir untuk jadwal pemeriksaan BAP karena kasusnya kayak gini, hasilnya tak kirimkan. Oh ya Mbak, kita tak berani. Tunggu 12 hari lagi untuk tes berikutnya. 12 hari lagi dikirimilah gitu. Oke, loh, kok saya positif? Nah, bayinya ya opo, itu kan kita mikir duanya awal ada si korban waktu itu usia 17, pas lahiran menjadi 14. Terus kemudian bayinya itu, bayinya aman. Oke, berarti kita fokusnya pada si ibu, si anak kan ya, anak yang melahirkan gitu. Itu pelakunya agak jauh dari rumahnya. Nah itu biasanya pelaku-pelaku kekerasan itu kan orang terdekat yang melakukan itu. Ini dukun yang dipercaya keluarga. Itu kan nggak mudah juga ya. Dukun berarti orang berpengaruh dan dipercaya oleh keluarganya. Betul. Nah, karena masih positif yang kedua, ditunggu lagi kan sama penyidik. Si penyidik, Mbak, ojo goreng sih. Ya, kita nggak akan mungkin kan ya. Terus positif, mendatangkan kamu enggak tahu bener risiko. Iya Mbak, kantor UPP aja sekecil ini, nanti kalau ada yang positif risiko. Oke. Akhirnya mereka nggak sabar juga setelah di sana diberitahukan kalau negatif. Akhirnya pihak dari kepolisian itu yang melakukan BAP justru di Surabaya. Itu juga kita apresiasi ya. Jadi dia datang ke Surabaya, BAP di sana. Nah kemudian proses selanjutnya, anak ini memang harus ada di Malang untuk proses hukumnya. Itu kita titipkan di kantor Pemataran. Jadi itu penting ya Mbak. Tapi itu tadi titipnya itu masih dilakukan oleh organisasi masyarakat. Lah harusnya ini kan peran negara hadir. Betul. Itu yang kita harapkan gitu, termasuk juga menyelesaikan kasus di sekolahnya. Karena kan dia didatangi oleh pihak sekolah untuk keluar dari SMK-nya gitu kan. Ini yang perlu advokasi untuk bagaimana sih sekolah menjadi ruang aman untuk korban. Itu tadi. Itu yang masih banyak yang harus dilakukan. Hak perempuan untuk melanjutkan pendidikan tetap harus ada. Dan haknya tetap harus terpenuhi. Oke. Terakhir ya, mungkin ada ini sedikit pesan untuk para perempuan-perempuan yang pemirsa kita. pemirsa. Jadi sobat komunitas kita yang mungkin menyimak perbincangan kita kali ini. Nah, mungkin ada pesan-pesan untuk bisa jadi memang remaja perempuan atau mungkin memang sudah ibu-ibu yang memang mempunyai visi ya, bukan visi, atau mungkin greget ya istilahnya kalau kita lebih familiarnya, greget terhadap isu-isu perempuan dan memang perhatian terhadap keadilan dan hak perempuan. Monggo. Ya, oke, makasih. Jadi luar biasa ya ketika teman-teman perempuan baik itu yang usia remaja, terus kemudian ibu-ibu muda, bahkan yang sampai lanjut usia itu masih punya perhatian gitu, terhadap kesetaraan gender dan inklusivitas. Artinya di sini juga ada
kelompok rentan lagi selain dia sebagai perempuan, misalkan dia juga disabilitas, terus udah usianya sepuh gitu kan, semakin minoritas lagi. Terus kemudian misalkan lagi minoritas ketambahan religinya sangat minoritas, kemudian menjadi sangat minoritas lagi gitu kan, bertumbuh. Terus kemudian dia single parent, itu juga kelompok minoritas yang itu juga banyak terdiskriminasi gitu, karena konstruksi di masyarakat. Dan mungkin dari ras tertentu, etnis itu kan masih ada etnis Cina itu menjadi terdiskriminasi tertentu. Kerentanan ini semakin berlapis gitu. Itu tidak mudah ya. Ketika menjadi minoritas, sementara yang mayoritas ini tidak punya perspektif. Nah, kenapa juga kita juga merefleksikan kita itu sangat berwarna. Warna itu dimiliki oleh kita. Bagaimana kita mengapresiasi warna-warna tadi? Warna gendernya, warna etnisnya, warna agamanya, warna cara bicaranya. Kadang terlalu medok itu juga kayak diguyu gitu kan. Medok lu gitu kan. Nah, ini identitas yang it's okay, asik kok gitu. Dengan keunikannya masing-masing gitu. Nah, ketika perempuan punya perspektif pluralis yang kayak gini, ini sudah menjadi modalitas bahasanya kita menghargai setiap elemen yang ada. Itu menjadi penting. Jadi mengedukasi itu tidak hanya kemudian secara verbal kita menyampaikan, tapi mampu nggak kita mengedukasi itu sampai ke afeksinya gitu ya, sampai kemudian kita mengingatkan diri kita, oh iya ya, kita punya value itu loh yang nanti kita transformasikan, value itu yang akan membentuk karakter. Jadi kenapa juga penting kita mengingatkan bahwasanya kepemimpinan perempuan itu tidak hanya dilihat dari perempuan ada di posisi level leader, tapi perempuan punya peran untuk mengedukasi pun itu juga leadership gitu, mengedukasi baik itu anaknya, kemudian yang sekitarnya, itu menjadi hal yang luar biasa. Dimanapun ruang pemimpin itu, misalkan di PKK kan, gitu kan, mengingatkan teman, bisa loh kita itu menyuarakan ini, misalkan nanti di rapat RT kan, gitu. Ini sangat jarang sekali perempuan terlibat dalam rapat RT gitu kan. Suara perempuan di mana nih? Karena RT sendiri tidak mewadahi itu. Juga banyak. Itu tantangan tersendiri gitu. Bahwasanya kalau dilihat dari secara sekarang itu kan jumlah penduduk kita 270-an juta gitu, juta itu besar gitu. Nah itu tadi proporsi perempuan untuk bersuara itu sangat minimal. Itu masih tantangan bersama kita. Terus perempuan di sektor ekonomi juga sama, seperti itu juga gitu ya. Misalkan pekerjaan-pekerjaan banyak yang masih belum diakui sebagai pekerjaan. Katakanlah pekerjaan rumah tangga gitu. Dianggapnya itu kayak tidak berperan sama sekali gitu perempuan di situ. Unpaid. Kayak gitu, itu bagaimana kita mengapresiasi pekerjaan-pekerjaan yang itu tidak ada dalam ranah perlindungan undang-undang ketenagakerjaan. Kayak tadi ya PRT. Terus kemudian bungkus worker. Itu pekerjaan rumahan yang mereka hanya ngupas bawang gitu, atau kemudian melinting. Itu kan nggak ada regulasi yang melindungi sebagai pekerja gitu. Itu yang perlu kita lihat bahwasanya masih banyak kelompok-kelompok rentan, termasuk tadi perempuan single parent. Stigma di masyarakat juga seperti itu. Kalau janda itu sudah distempel dengan apa? Nggak ngerti ya bagaimana memperjuangkan kalau punya anak harus ngasih makan, keluar kerja itu kan juga kewajiban. Betul, itu tantangan sendiri Mbak. Stigma nakal gitu ya Pak, bagi janda. Itu konstruksi di masyarakat gitu. Jadi tantangan sebagai perempuan memang luar biasa gitu ya. Jadi kalau misalkan perempuan itu sudah punya karakter yang bisa dikembangkan, saya pikir juga mampu menjawab secara pelan-pelan. Nggak ada yang instan gitu. Sudah ada afirmasi, tapi afirmasi itu bisa ditingkatkan kayak apa nih kualitasnya, itu menjadi tantangan kita bersama itu Mbak Indra. Gitu. Sebenarnya perempuan kita ngobrolnya ya. Gak apa-apa. Saya sangat berterima kasih sudah memberikan banyak masukan, banyak pengetahuan, sharing pengalaman. Terima kasih banyak Mbak Ina. Mungkin lain waktu kita bisa merepoti lagi. Mungkin dengan topik yang berbeda. Oke, terima kasih banyak sudah bergabung dengan kami, dan tentunya para sobat komunitas dimanapun berada. Terima kasih sudah menyimak dari perbincangan kita kali ini. Kita akan bertemu lagi dengan segmen dan topik yang berbeda. Salam sobat komunitas.